Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan konten spoiler dari serial Donghua Swellstar. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng, Lei Shen, dan juga Hong mengikuti pertarungan untuk melawan peserta lain dari Killing Field, yaitu pertarungan orang antar orang. Dalam pertarungan itu Lo Feng, Lei Shen, dan juga Hong telah memenangkan banyak sekali pertempuran, dengan total kemenangan mereka sampai ratusan, bahkan Lo Feng yang paling banyak yaitu sampai 800. Tetapi dalam pertempuran itu mereka mengalami kekalahan melawan seseorang yang merupakan suruhan dari seseorang yang berada di ranah dari Master Domain bernama Master Mingyu, dan dua orang yang telah mengalahkan mereka merupakan Jin Qing dan juga seorang pria yang masih belum diketahui namanya siapa. Dan singkat cerita, mereka berhadapan dengan Master Mingyu karena Master Mingyu yang ingin bertemu dengan mereka. Master Mingyu ingin mengajak mereka untuk bergabung bersama organisasi alam semesta virtual. Jika mereka mau, maka mereka akan mendapatkan harta berharga, yaitu katalis evolusi yang dapat meningkatkan evolusi tingkatan manusia mereka menjadi lebih tinggi. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan konten spoiler dari serial Donghua Swellstar episode 108. Pembahasan spoiler ini masih berlanjut dengan Lo Feng bersama pemimpin Hong dan juga Lei Shen yang masih bertemu dengan Master Mingyu. Di sana Master Mingyu bertanya kepada mereka bertiga apakah mereka bertiga tertarik untuk bergabung bersama dirinya menjadi anggota dari sistem jaringan virtual alam semesta. Dan jika mereka mau bergabung bersama organisasi virtual alam semesta, maka mereka pertama akan mendapatkan kelas pengasuhan, yang dimana pada tahap ini mereka tidak akan mendapatkan misi, tetapi akan mendapatkan pelatihan dari virtual alam semesta. Mingyu memberitahu kalau pelatihan ini kemungkinan akan menjadi pelatihan yang sangat ketat bagi mereka. Mereka akan diawasi terus-menerus oleh pihak virtual alam semesta untuk bisa meningkatkan kekuatan mereka menjadi lebih kuat dalam waktu yang singkat. Artinya mereka akan mengikuti latihan sesuai dengan jadwal yang sangat ketat, hingga pada saat akhirnya mereka telah matang, maka mereka akan mengikuti ujian hidup dan mati untuk melihat apakah mereka sudah bisa menjadi anggota tetap dari virtual alam semesta ataupun tidak. Dan jika mereka sudah menjadi anggota tetap dari virtual alam semesta, maka mereka akan mendapatkan misi dari virtual alam semesta. Lo Feng, pemimpin Hong, dan juga Lei Shen yang mendengar itu merasa kerepotan dengan persyaratan ini, dan juga sistem pelatihannya sendiri akan memakan waktu yang sangat lama sampai mereka bisa melakukan terobosan dari ranah bintang. Hal itu akan memakan waktu yang sangat sulit. Lo Feng dengan berat hati bersama pemimpin Hong dan juga Lei Shen menolak tawaran dari Master Mingyu. Master Mingyu mengatakan kalau sebenarnya dirinya masih memiliki tawaran lainnya, yang dimana mereka masih bisa menjadi anggota dari sistem virtual alam semesta dengan menjadi anggota eksternal, walaupun mereka tidak akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika mereka menjadi anggota internal dari sistem virtual alam semesta, dan mereka tidak akan mendapatkan katalis evolusi, tetapi mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya dengan cara membelinya sebanyak 3 kali kesempatan. Kesempatan pertama mereka akan mendapatkan harga senilai 100 juta koin Ganwu, kesempatan kedua mereka akan mendapatkan senilai 1 miliar Ganwu, dan untuk kesempatan ketiga mereka masih belum diketahui berapa harganya. Tetapi di sini mereka dilarang untuk menjual lagi katalis evolusi tersebut, dan jika mereka ketahuan menjualnya lagi, maka mereka akan mendapatkan hukuman mati. Singkat cerita, Lo Feng, Hong, dan juga Lei Shen memutuskan menerima tawaran dari Master Mingyu. Mereka menerima menjadi anggota eksternal dari sistem virtual alam semesta, karena menjadi anggota eksternal tidak terlalu merepotkan seperti menjadi anggota internal. Walaupun menjadi anggota internal mendapatkan keuntungannya sangat melimpah, tetapi itu akan mencekik mereka bertiga karena latihan yang akan mereka lalui jika menjadi murid internal akan sangat sulit dan juga merepotkan. Hong dan Lei Shen bertanya kepada Lo Feng apakah Lo Feng masih memiliki uang yang cukup untuk bisa membeli katalis kehidupan. Lo Feng menjawab kalau dirinya masih memiliki uang yang cukup. Padahal Lo Feng sedang berbohong karena uangnya sekarang berada di kondisi yang memprihatinkan karena kebanyakan uang telah Lo Feng gunakan untuk
untuk membeli logam-logam peningkatan kekuatan tanduk emas tanpa diketahui oleh mereka berdua, karena Lo Feng berniat untuk bisa mencapai ranah semesta dari monster tanduk emas dalam waktu kurang dari setahun. Makanya Lo Feng telah menghabiskan uang yang sangat banyak untuk membeli logam-logam tersebut. Hong bertanya kepada Lei Shen dan juga Lo Feng rencana apa yang akan mereka lanjutkan jika mereka telah selesai menjadi anggota eksternal dari organisasi alam semesta virtual. Hong memberitahu kalau dirinya tertarik untuk menjadi anggota dari pasukan bayaran, karena dirinya semenjak pertama kali melihat anggota tentara bayaran, dirinya sangat tertarik sekali untuk bergabung bersama mereka. Lei Shen juga menjawab hal yang sama, dirinya juga tertarik untuk menjadi anggota dari tentara bayaran. Lo Feng juga sependapat, dirinya juga tertarik untuk menjadi anggota dari tentara bayaran. Setelah urusan mereka dengan organisasi eksternal alam semesta virtual telah selesai, mereka bertiga akan bergabung bersama organisasi tentara bayaran. Kemudian pun kita berpindah kembali ke tempat Master Ming Yu sekarang yang bertemu dengan Tuan Man Luo. Bagi yang lupa siapa Tuan Man Luo ini, Tuan Man Luo ini merupakan kakek tua yang menjadi pengawas dari arena Killing Field ini, yang dimana ternyata Master Ming Yu ini merupakan bawahan dari Tuan Man Luo yang telah diperintahkan oleh Tuan Man Luo untuk mengawasi Lo Feng, pemimpin Hong dan juga Lei Shen. Jadi bisa dibilang Tuan Man Luo lah merupakan orang yang sedang mengawasi Lo Feng, Hong dan juga Lei Shen, dan Tuan Man Luo merupakan orang yang telah menyuruh Ming Yu untuk mengajak Lo Feng, Hong dan juga Lei Shen bergabung bersama organisasi virtual alam semesta. Tetapi ternyata ajakannya telah ditolak oleh mereka bertiga, dan mereka bertiga lebih memilih untuk menjadi anggota eksternal. Namun Tuan Man Luo tidak terlalu kecewa mendengar hal tersebut. Mengetahui jika Lo Feng, Hong dan juga Lei Shen telah menjadi anggota eksternal sudah membuat Tuan Man Luo senang. Kembali lagi kepada Lo Feng sekarang telah membeli pesawat luar angkasa baru. Sekarang mereka sudah tidak lagi menggunakan pesawat milik Bu Luo. Dengan di sini pesawat baru Lo Feng yang seharga 11 miliar koin Ganwu dengan tingkatannya yang berada di tingkatan C9. Tingkatannya sama seperti dengan pesawat X-81 milik Lo Feng sebelumnya, yaitu pesawat luar angkasa pertamanya Lo Feng. Lo Feng, Hong dan juga Lei Shen sekarang berniat untuk melakukan perjalanan ke alam semesta lagi dengan tujuan mereka yang menuju ke planet Bailan. Dengan tujuan mereka kali ini adalah untuk mengambil barang pesanan mereka yang telah mereka beli dari dunia virtual alam semesta, yaitu mereka telah membeli katalis kehidupan dari sisa tabungannya Lo Feng. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu, kapal alam semesta virtual telah tiba di tempat planet Bailannya Lo Feng. Dengan di sini mereka yang membawa harta katalis evolusi keturunan. Anggota alam semesta virtual tersebut pun menyerahkan harta katalis keturunan kepada Lo Feng, Hong dan juga Lei Shen. Setelah mereka menyerahkan harta katalis evolusi itu, mereka langsung pergi meninggalkan planet Bailan. Tanpa babi bu, Lo Feng, Lei Shen dan juga Hong langsung menggunakan harta katalis evolusi tersebut. Dengan mereka bertiga yang pergi ke ruangan latihan mereka masing-masing, Lo Feng menggunakan harta katalis evolusi itu dengan menyuntikannya ke dalam tubuhnya. Setelah Lo Feng menyuntikkan katalis evolusi ke dalam tubuhnya, rasa sakit yang amat sakit langsung menyengat di dalam tubuhnya Lo Feng, yang dimana proses ini sangat menyakitkan karena sel-sel yang berada di tubuh Lo Feng semuanya dihancurkan oleh katalis evolusi, dan katalis evolusi akan mengganti semua sel-sel yang telah dihancurkan dengan menggunakan sel-sel yang baru dan juga sel-sel yang kuat. Hal ini bisa dibilang merupakan sebuah proses penukaran sel tubuh manusia Lo Feng menjadi manusia tingkatan yang lebih tinggi, karena sebelumnya tingkatan manusia Lo Feng berada di tingkatan 9. Lo Feng sangat berusaha keras menahan rasa sakit tersebut. Dirinya berusaha untuk tidak menangis dan juga tidak berteriak, karena dari ruangan sebelah Lo Feng tidak mendengar suara teriakan kesakitan dari Hong dan juga Lei Shen. Hal ini membuat Lo Feng merasa tertantang untuk tidak berteriak juga sama seperti mereka berdua. Singkat cerita, pada akhirnya proses katalis evolusi pun telah selesai. Lo Feng sekarang merasa sangat lega, tetapi dirinya tidak sanggup untuk menggerakkan tubuhnya karena rasa sakit sebelumnya membuat Lo Feng merasa trauma untuk menggerakkan tubuhnya.
Babata menyarankan kepada Lo Feng untuk segera menggunakan harta kristal Muya untuk bisa mengisi kembali kekuatan kehidupannya Lo Feng, karena sekarang kekuatan kehidupan Lo Feng sudah disedot habis waktu proses dari katalis evolusi. Setelah mereka mengonsumsi kristal Muya sangat banyak, membuat mereka bertiga pun naik tingkatan, yang dimana sekarang Hong telah berada di ranah bintang tingkatan pertama, sedangkan Lo Feng dan juga Lei Shen telah naik tingkatan dari bintang tingkatan pertama ke bintang tingkatan kedua. Inti kekuatan spiritual mereka sekarang juga memiliki kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Mereka merasakan ada peningkatan yang sangat pesat pada tubuh mereka. Tetapi perlu diingat jika kekuatan dari katalis evolusi ini bukanlah sebuah harta yang dapat meningkatkan kekuatan secara pesat seperti kristal Muya. Tetapi katalis evolusi ini merupakan harta yang membuka potensi tubuh manusia mereka agar tubuh manusia mereka bisa cepat berkembang seperti para manusia elit. Jadinya bisa dibilang katalis evolusi ini merupakan harta yang akan membantu mereka berkembang di masa depan nanti. Lo Feng berbicara kepada Hong dan juga Lei Shen mengenai mereka yang akan bergabung ke dalam organisasi tentara bayaran, karena sekarang Hong yang telah berada di tingkatan bintang juga sama seperti mereka. Artinya mereka sudah bisa melewati ujian dari tentara bayaran ini. Dan juga organisasi alam semesta virtual juga tidak melarang mereka untuk mereka memasuki organisasi dari tentara bayaran. Jadinya tidak ada masalah jika mereka ingin bergabung bersama organisasi tentara bayaran. Lei Shen dan Hong yang mendengar itu setuju dengan perkataan Lo Feng, dan sebelum mereka bergabung, mereka bertiga membaca aturannya terlebih dahulu, hal apa saja yang diperbolehkan dalam mengikuti ujian masuk dari tentara bayaran ini. Dalam catatan tersebut mereka membaca jika dalam ujian ini ternyata mereka diperbolehkan untuk saling membunuh sesama peserta lain dan juga merampok harta dari peserta lain. Mendengar hal ini pun membuat mereka bertiga jadi khawatir dengan ujian dari tentara bayaran, karena ternyata hal yang paling ditakuti dalam ujian tentara bayaran ini adalah peserta lain yang bisa saja mengkhianati mereka kapanpun mereka mau. Untungnya di sini Lo Feng telah membawa budak level 9 yaitu Ogu dan juga Tue yang ikut bersama mereka dalam penjelajahan ini. Artinya mereka sekarang sudah cukup orang untuk membuat kelompok mereka sendiri, yaitu dengan 5 orang. Setelah mereka membentuk kelompok pun mereka dengan segera pergi kembali ke planet Dragonstar untuk mendaftarkan diri mereka ke dalam organisasi tentara bayaran di markas pusat dari planet Dragonstar. Singkat cerita, kelompok Lo Feng telah mendaftarkan ke dalam ujian dari tentara bayaran. Di sana mereka membaca ujian yang akan menjadi sebuah uji coba apakah mereka layak untuk bergabung menjadi anggota tentara bayaran ataupun tidak, yang dimana pada ujian ini mereka disuruh untuk pergi ke bintang Changlan, dan di sana mereka akan mendapatkan misi untuk mencari 3 batu penjuru angin dan 1 tanduk dari binatang badak besi bertanduk. Setelah mereka mendapatkan 2 barang ini, maka mereka semua akan dianggap lulus. Sebelum mereka memulai misi ini, Lo Feng membelikan baju pelindung baru dan juga senjata baru kepada Tie dan juga Ogu, yang dimana mereka berdua mendapatkan perlengkapan baru yang berada di tingkatan dari roh tingkatan kedua. Hal ini untuk melindungi mereka berdua dalam pertempuran yang tidak akan mereka duga-duga setelah mereka mengikuti ujian. Setelah itu pun Lo Feng bersama semuanya pergi ke bintang Changlan menggunakan pesawat mereka. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Swellet Star episode 18 sampai di sini dulu. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.